Kita tidak bisa mengontrol apa yang akan terjadi hari ini. Bisa jadi ada kabar buruk, kemacetan, konflik, bahkan kegagalan. Tapi ada satu hal yang sepenuhnya ada dalam kendali kita. Bagaimana kita merespons. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca tahu bahwa hidup bukan soal menghindari badai, tapi belajar tetap tenang di tengah badai. Dalam video ini saya akan pandu Anda melalui latihan pagi Stoik selama 5 menit yang bisa Anda lakukan setiap hari untuk membangun ketenangan, kebijaksanaan, dan ketangguhan batin. Bagian 1. Keheningan dan pernapasan. Meditasi Stoik. Latihan Stoik tidak selalu dimulai dengan berpikir, tapi seringkali dimulai dengan diam. Dalam keheningan pagi, para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius melatih satu hal sederhana namun penting. Kesadaran penuh atas napas dan keberadaan. Karena hanya dalam keheningan, kita bisa mendengar suara hati. Dan hanya melalui napas yang tenang, kita bisa menjernihkan pikiran. Duduklah dalam diam selama 1 menit. Tarik napas dalam, rasakan udara masuk dan keluar. Biarkan pikiranmu tenang. Ini bukan meditasi kosong. Ini adalah momen untuk menyadari bahwa kamu masih hidup. Kamu masih punya kendali. Dan kamu siap menghadapi hari ini bukan dengan ketakutan, tapi dengan keberanian dan kejernihan. Bagian 2. Antisipasi tantangan. Premeditatio malorum. Mulailah hari Anda dengan satu pertanyaan sederhana. Apa saja kemungkinan tantangan yang akan saya hadapi hari ini? Dalam Stoikisme, ini disebut premeditatio malorum. Membayangkan hal-hal buruk yang bisa terjadi bukan untuk menjadi pesimis, tetapi agar kita siap secara mental. Tulislah, hari ini mungkin saya akan menghadapi orang yang menyebalkan. Mungkin pekerjaan tidak berjalan sesuai rencana. Saya bisa mengalami kemacetan, penolakan, atau kekecewaan. Lalu tanyakan, jika itu terjadi, bagaimana saya akan tetap tenang? Latihan ini melatih kita untuk mempersiapkan pikiran, bukan menolak kenyataan. Bagian 3. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Dikotomi kendali. Epictetus mengajarkan, ada 2 hal dalam hidup. Hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, reaksi orang lain, keputusan bos kita, atau bahkan kondisi ekonomi. Tapi kita bisa mengendalikan pikiran kita, respon kita, nilai dan tindakan kita sendiri. Latihan pagi ini sederhana. Tulis 2 kolom di jurnal, di kiri hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan, di kanan hal-hal yang bisa saya kendalikan. Lalu fokuskan energi dan perhatian Anda hanya pada yang kanan. Itulah kunci ketenangan Stoik. Bagian 4. Menanamkan sikap bijak. Afirmasi Stoik.
Afirmasi stoik bukanlah kata-kata kosong untuk memotivasi diri, melainkan latihan mental yang digunakan oleh para filsuf bijak seperti Epictetus untuk menguatkan pikiran, mengendalikan emosi, dan mempersiapkan jiwa menghadapi kenyataan hidup. Berbeda dengan afirmasi modern yang sering berfokus pada pencapaian dan kesuksesan, afirmasi stoik berakar pada kebajikan, pengendalian diri, dan penerimaan yang sadar terhadap hal-hal yang berada di luar kuasa kita. Dengan mengulangi prinsip-prinsip ini setiap pagi, seorang stoik tidak berusaha mengubah dunia, tetapi membentuk dirinya menjadi pribadi yang bijak, kuat, dan tenang di tengah ketidakpastian. Afirmasi ini adalah cara untuk menanamkan filosofi ke dalam hati, bukan hanya untuk dipercaya, tapi untuk dijalani. Praktekkan ini setiap pagi. Setelah pikiran Anda jernih, bacakan afirmasi stoik berikut. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan, dan katakan, "Hari ini, aku tidak menginginkan hidup yang mudah. Aku menginginkan hati yang kuat. Aku tidak mengontrol apa yang dikatakan orang, tapi aku bisa memilih untuk tidak tersulut olehnya. Aku tidak mengendalikan perubahan cuaca, tapi aku bisa memilih untuk tetap tenang di tengah badai. Aku tidak perlu disukai untuk merasa berharga. Nilai diriku datang dari keteguhan pikiranku, bukan dari pujian atau pengakuan." Bagian 5. Latihan kebajikan. Tujuan harian stoik. Dalam filsafat stoik, hidup yang baik bukanlah hidup yang nyaman, tapi hidup yang berkebajikan. Bukan soal apa yang kita miliki, tapi siapa kita menjadi hari demi hari. Epictetus berkata, "Jika kamu ingin maju, maka bertekadlah untuk berpikir, berbicara, dan bertindak sejalan dengan kebajikan." Maka setiap pagi seorang stoik bertanya, apa kebaikan yang bisa kulatih hari ini? Apakah aku akan melatih kesabaran saat orang lain membentakku? Apakah aku akan melatih keberanian saat menghadapi ketidakpastian? Apakah aku akan melatih pengampunan saat disakiti oleh orang yang kusayangi? Bagi seorang stoik, latihan kebajikan bukan hanya konsep, tapi latihan harian. Seperti seorang petani yang menabur benih setiap pagi, kita pun menabur niat baik, ucapan bijak, dan tindakan mulia ke dalam dunia. Hari ini, aku tidak akan hidup dengan asal bereaksi. Aku akan bertindak dengan maksud. Aku akan hidup bukan untuk menyenangkan dunia, tapi untuk menjadi versi terbaik dari jiwaku. Karena itulah tujuan harian seorang stoik, bukan sekadar bertahan, tapi bertumbuh dalam kebajikan. Semua latihan ini mungkin hanya 5 menit, tapi jika dilakukan setiap hari, hal ini bisa mengubah hidup Anda. Ingat, kita tidak bisa memilih apa yang terjadi hari ini, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponnya. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan latihan stoik berikutnya. Dan bagikan video ini jika menurut Anda orang lain juga membutuhkannya. Saya akhiri dengan kutipan Marcus Aurelius. Rintangan dalam bertindak justru memajukan tindakan. Apa yang menjadi penghalang menjadi jalan.